Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat taufik dan hidayahnya, pada hari ini kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan Fisik Sharing. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati Ibu Dekan Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut, Bapak Ketua Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Garut, dan narasumber kita yaitu Ibu Tika Elpiana MPD, serta seluruh peserta Fisik Sharing yang kami hormati. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Lutfi yang bertugas sebagai Master of Ceremony pada kegiatan Fisik Sharing hari ini. Atas nama panitia, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu peserta yang telah berkenan hadir pada kegiatan hari ini. Pada kesempatan kali ini, Fisik Sharing mengangkat tema tentang membuka peluang akademik dan karir global melalui beasiswa dan student exchange. Semoga kegiatan kali ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Sebelum memulai seluruh rangkaian acara, marilah kita bersama-sama membuka kegiatan ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kelancaran dan keberkahan dalam setiap rangkaian kegiatan yang akan kita laksanakan. Selanjutnya, izinkan saya membacakan susunan acara pada kegiatan Fisik Sharing hari ini. Yang pertama, ada pembukaan. Yang kedua, ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, ada sambutan. Yang keempat, ada pemaparan materi. Dan yang terakhir, ada penutup. Mari kita memasuki acara yang pertama setelah pembukaan, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Saudari Firda, kami persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Firda atas pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga ayat-ayat suci yang telah kita dengarkan menjadi pembuka keberkahan bagi seluruh rangkaian kegiatan pada hari ini. Sebagai pengantar dalam rangkaian kegiatan fisik sharing kali ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Garut, yaitu Bapak Asep Irfan Irfani MPD. Kami persilahkan. Terima kasih Lutfi, saudara MC. Suara saya terdengar jelas? Jelas, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Yang berhormat, yang sama-sama kita muliakan, Ibu Tika Elviana. Jadi, terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Yang saya hormati juga, di sini ada Ibu Resti. Maksudnya ada beberapa dosen, semua dosen fisika sudah lagi ngumpul ini. Sebenarnya lagi ngumpul ini, teman yang masuk aja gitu. Yang saya banggakan juga para mahasiswa dan seluruh peserta yang hadir hari ini. Ya, alhamdulillah hari ini bisa terlaksana kembali kegiatan rutin ya di Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika Universitas Garut di Himafida, kegiatan fisik sharing membahas berbagai hal ya yang sangat inspiratif tentunya. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Mbak Tika ini tadi saya sudah singgung sedikit ya, jadi Mbak Tika ini tuh Gen Z ya, sama seperti para mahasiswa sekarang. Dan ini beliau ini dari S1 langsung lanjut S2 dan sekarang lagi S3 seangkatan dengan saya S3-nya gitu ya. Dan kemarin sempat student exchange juga ya ke Thailand, kemudian awardee dari beasiswa unggulan juga. Jadi nanti banyak informasi dan pengalaman yang bisa dibagikan oleh Mbak ke rekan-rekan mahasiswa, terutama untuk seluruh peserta sharing kali ini. Berikutnya saya ingin memohon maaf kepada Mbak Tika, ini tidak terlalu banyak karena biasanya fisik sharing itu malam-malam. Ketika ya kita tuh biasanya di baru kali ini ya siangnya jam tapi sebenarnya nggak masalah karena kemarin itu mahasiswanya sudah selesai cek UAS ya, jadi tidak ada perkuliahan. Biasanya kami itu melaksanakan, misalnya mahasiswa melaksanakan di malam hari. Itu saja mungkin ya. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Mbak Tika atas waktunya dan nanti info-info atau pengalaman yang bisa dibagikan kepada para mahasiswa kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Itu saja, mohon maaf atas segala kekurangan dari panitia mungkin ya dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Itu saja, terima kasih. Kalau mau pikir aku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Asep Irfan yang telah menyampaikan sambutannya. Nah, alhamdulillah tibalah kita pada acara inti, yaitu pemaparan materi dari Ibu Tika Elpiana MPD. Untuk membantu jalannya sesi pemaparan materi dan diskusi, acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator. Kepada Saudara Chandra, kami persilahkan untuk mengambil alih jalannya acara. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada pembawa acara. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kenalkan, saya Muhammad Agung Chandra Pamuji, mahasiswa pendidikan fisika Fakultas Pendidikan Islam dan Kebukaan Universitas Garut, yang kesempatan pada kali ini mendampingi jalannya diskusi pada siang hari ini sebagai moderator. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas topik yang sangat relevan bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan diri di kancah akademik, baik itu internasional, nasional, itu peluang beasiswa dan student exchange sebagai jalan membuka karir global. Nah, kemudian sebelum masuk ke sesi pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita pada kali ini. Ya, sebentar ya. Apakah terlihat? Oke, beliau adalah Ibu Tika Elpiana MPD. Saat ini merupakan mahasiswa program Doktor Pendidikan IPA di Universitas Pendidikan Indonesia. Beliau merupakan penerima beasiswa unggulan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, sekaligus penerima PhD Student Exchange Scholarship dari Prince of Songkhla University dari Thailand. Tempat beliau menjalani riset kolaboratif di bidang sistem pemantauan cuaca berbasis IoT dan hasil mempublikasikan hasilnya pada jurnal internasional terindeks Scopus. Ya, bisa lihat ya, selain aktif di dunia riset, Ibu Tika juga memiliki rekam jejak panjang sebagai pendidik dan praktisi pendidikan sains, serta beberapa kali menjadi delegasi program internasional termasuk STEM Leadership Program di National Institute of Education Singapura. Dengan pengalaman akademik dan internasional yang beliau miliki, saya kira tidak ada narasumber yang lebih tepat untuk berbagi wawasan mengenai peluang beasiswa dan student exchange pada kesempatan kali ini. Supaya mengefektifkan waktu, untuk itu kepada Bu Tika FPD, kepadanya saya silakan. Terima kasih kepada Chandra atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih kepada Prodi Pendidikan Fisika Unija atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada hari ini. Sebuah kesempatan luar biasa untuk saya dapat bertemu dengan teman-teman pada hari ini. Baik, berarti saya share screen aja ya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga tidak ada kendala berikutnya. Jadi yang kedengarannya udah sampai mana? Udah sampai saya baca pantun belum? Belum, Ibu. Oh, belum. Ya, berarti. Tapi saya udah perkenalan belum sih tadi? Saya coba perkenalan ulang aja lah kalau gitu ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, perkenalkan. Saya Tika Elpiana, saya mahasiswa S3 Pendidikan IPA di UPI, sempat menjadi award di beasiswa unggulan, terus award di student exchange ke PSC Thailand, dan beberapa kesempatan lainnya di Indonesia maupun di negara Singapura. Oke. Nah, berikut, karena saya berasal dari Riau, saya merupakan orang Melayu. Kalau di Melayu itu kita biasanya membuka agenda menggunakan pantun. Nah, jadi saya punya satu pantun untuk membuka agenda kita pada hari ini.
Semoga menambah semangat teman-teman untuk mengikuti agenda ini sampai selesai ya. Jadi tentunya adalah sebagai berikut. Pergi ke Garut menikmati udara segarnya. Sudah belajar di kampus ini dah. Mari bersama membuka cakrawala, meraih beasiswa menuju cita-cita. Baik, baiklah, jadi agenda kita pada hari ini saya akan membagikan kepada teman-teman 3 peluang akademik dan karir global. Di mana di sini teman-teman sebagai mahasiswa S1 ongoing itu masih punya kesempatan untuk mendapatkan beasiswa, yaitu beasiswa unggulan dari Kemendikbudristek. Pada tahun saya mendaftar itu masih di bawah Kemendikbudristek, karena kementerian kita sudah dipisah, jadi beasiswa unggulan itu sekarang di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemudian saya akan share apa saja kesempatan student exchange untuk teman-teman mahasiswa S1 Pendidikan Fisika. Kemudian juga nanti akan ada bagaimana sih persiapan studi S2 untuk teman-teman di Unika nantinya yang akan lulus, gitu ya. Nah, beasiswa unggulan itu terdiri dari 2 tahapan seleksi. Yang pertama seleksi administrasi, yang kedua tahapan seleksi wawancara. Nah, apakah beasiswa unggulan itu? Beasiswa unggulan merupakan program pemerintah Indonesia untuk memberikan biaya pendidikan kepada putra-putri terbaik bangsa yang diterima di perguruan tinggi baik di dalam maupun luar negeri. Unggulannya, beasiswa unggulan ini bisa untuk mahasiswa di PTN maupun PTS. Nah, setelah saya cek akreditasi Unika dan Prodi Pendidikan Fisika, itu teman-teman berkesempatan untuk bisa ikut mendaftar beasiswa unggulan. Dan kebetulan di tahun 2026 beasiswa unggulan itu belum buka. Jadi teman-teman masih ada waktu untuk mempersiapkan diri dari sekarang, gitu ya. Oke. Beasiswa unggulan itu merupakan skemanya beasiswa masyarakat berprestasi, yaitu beasiswa yang diberikan kepada masyarakat yang memiliki prestasi di bidang akademik, non-akademik, tingkat internasional maupun nasional, atau kontribusi kepada daya saing bangsa di segala bidang. Jadi, beasiswa unggulan ini teman-teman itu sebenarnya tidak harus punya prestasi nasional ataupun internasional, karena sistem seleksinya itu sangat fleksibel. Jadi bahkan ketika teman-teman punya sertifikat, bahkan teman jadi peserta lomba pun itu tidak apa-apa, masukin aja sertifikatnya gitu ya. Jadi nanti kalau ada kesempatannya, silakan teman-teman coba aja, apapun prestasi yang teman-teman punya, silakan dimasukkan untuk mencoba mendaftar beasiswa unggulan. Nah, untuk persyaratan umumnya ada beberapa di sini. Nah, nanti slide ini akan saya bagikan ke teman-teman biar kita efisien waktunya. Nanti teman-teman bisa baca detailnya. Yang paling penting di sini adalah teman-teman perlu mendapatkan rekomendasi. Rekomendasi itu harus dari dosen yang paling mengenal teman-teman semua. Bisa dari Kaprodi, atau dosen PA gitu ya, atau dosen manapun yang mengenal teman-teman dengan baik secara akademik maupun non-akademik gitu ya. Nah, karena nanti dibutuhkan surat rekomendasi dan bisa jadi pihak panitia beasiswa akan bertanya kepada si pemberi rekomendasi tentang diri teman-teman. Kemudian karena teman-teman mahasiswa ongoing, nah itu nanti hanya perlu melampirkan KHS atau kalau tidak salah aspek gitu ya. Nah, bisa juga untuk mahasiswa baru, misalnya nanti ada teman-teman, ada adiknya atau saudaranya yang mahasiswa baru juga bisa mendaftar dengan syarat sudah diterima di prodi di kampus tersebut gitu ya. Kemudian, nah satu hal yang paling penting untuk mendaftar beasiswa unggulan adalah teman-teman perlu punya UKBI. UKBI itu uji kemahiran bahasa Indonesia. Ini tesnya online, ada di website UKBI Kemendikbudristek. Tesnya juga murah, jadi nanti teman-teman bisa tes UKBI dulu mumpung masih ada waktu gitu ya. Kemudian perlu membuat esai. Nah, biasanya tiap tahun esainya itu berubah, tapi polanya biasanya hampir-hampir sama. Nah, di sini saya sekalian men-share kalau beasiswa unggulan itu juga tersedia untuk mahasiswa S2. Gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman sudah lulus S1 mau daftar S2 mau daftar beasiswa unggulan itu juga bisa gitu ya. Kemudian nah
Kalau untuk, alhamdulillahnya lagi, mulai tahun 2025 kemarin, itu beasiswa unggulan memberi kesempatan kepada mahasiswa hingga semester 5. Jadi, semester 5 di S1 itu masih bisa mendaftar beasiswa unggulan. Nah, jadi, kalau tahun sebelumnya hanya maksimal semester 3, mulai tahun 2025 itu sudah bisa, pergi semester 5 pun masih bisa mendaftar beasiswa unggulan. Jadi, silahkan nanti teman-teman mencoba. Nah, dibiayainya sampai kapan? Dibiayainya sampai 8 semester. Jadi sampai semester ke-8 itu teman-teman akan dibiayai oleh beasiswa unggulan. Komponen beasiswa unggulan itu ada biaya pendidikan, yaitu UKT kita tiap semester, ada biaya hidup dan biaya buku gitu ya. Nah, dalam pengajuan beasiswa unggulan, itu nantinya teman-teman perlu membuat esai dan rencana studi. Esai itu untuk semua jenjang, rencana studi untuk S2 gitu ya. Esai itu akan menjelaskan diri teman-teman itu seperti apa yang sudah teman-teman lakukan, apa yang sedang teman-teman lakukan, dan apa yang akan teman-teman lakukan di masa depan nanti. Jadi perlunya teman-teman mulai merencanakan apa sih rencana jangka panjang maupun jangka pendek teman-teman sebagai seorang mahasiswa S1 pendidikan fisika gitu ya. Nah, jadi selain pencapaian juga, selain prestasi, beasiswa unggulan juga mempertimbangkan apa saja yang sudah teman-teman lakukan sebagai manusia gitu ya. Maksudnya kita sudah bermanfaat sebagaimana sih gitu. Jadi peran dan kontribusi kita sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat di sekitar kita, nah itu juga bisa teman-teman ceritakan di dalam esai beasiswa unggulan. Nah, ini nanti ada beberapa cara untuk menulis beasiswa unggulan. Nanti akan saya share kepada teman-teman agar bisa teman-teman pelajari, gitu ya. Nah, kemudian dalam tahapan seleksi beasiswa unggulan, kalau teman-teman lulus seleksi administrasi, itu akan lanjut ke tahapan sesi wawancara. Nah, wawancara beasiswa unggulan itu biasanya one on one dengan wawancaranya hanya satu gitu ya. Nah, itu kita akan ditanya-tanyai banyak hal. Nah, nanti di sini ada beberapa tips and trick dari saya. Nanti teman-teman bisa pelajari di slide-nya dan nanti akan saya bagikan juga beberapa dokumen yang bisa menjadi bekal untuk teman-teman mengikuti seleksi beasiswa unggulan. Nah, di sini saya punya saran. Jadi kalau teman-teman bingung, kalau udah mahasiswa mau lomba apa ya? Tapi sebenarnya mahasiswa S1 itu banyak sekali kesempatan untuk menjadi berprestasi. Karena sekarang itu banyak lomba esai, menulis skrip, menulis puisi, menulis cerita, menulis buku, bahkan menulis karya tulis ilmiah gitu ya. Terus juga ada atau kompetisi-kompetisi lainnya. Nah, ini salah satunya adalah Olimpiade Guru. Ini salah satu Olimpiade Guru resmi yang bekerja sama dengan Universitas Negeri Malang. Tiap tahunnya mereka mengadakan Olimpiade Guru Fisika dan mata pelajaran lainnya. Nah, itu teman-teman bisa ikut ini untuk sebagai bekal teman-teman punya prestasi gitu ya. Oke. Kepada Mas Moderator, kita Q&A-nya di akhir aja atau ini perlu Q&A? Achandra? Next dulu aja kali ya. Oke, kemudian saya akan share topik yang kedua, yaitu student exchange untuk mahasiswa S1 ya. Jadi semoga dengan student exchange bisa membuka wawasan global melalui pengalaman belajar lintas negara. Sedikit cerita, saya kemarin sempat student exchange di Thailand selama 6 bulan. Di sana karena saya mahasiswa S3, jadi kegiatannya adalah riset. Karena saya mengembangkan sebuah alat dalam penelitian saya menggunakan menggunakan IoT, semikonduktor, sehingga saya bawalah alat saya itulah yang membawa saya student exchange di sini, menguji cobakan alat saya di sana, gitu ya.
dan menghasilkan sebuah paper Scopus gitu ya. Nah ini salah satu berita yang mereka buat bahwa saya telah berhasil menyelesaikan programnya dengan luaran Scopus Q2 alhamdulillah kemarin. Ya semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semuanya. Nah, apa itu Student Exchange? Student Exchange merupakan program yang memberikan kesempatan kepada teman-teman mahasiswa untuk belajar, ikut kegiatan akademik, bahkan mungkin saja riset, dan berpartisipasi dalam kegiatan budaya di perguruan tinggi lain, baik di dalam maupun di luar negeri, dalam jangka waktu tertentu. Nah, program ini biasanya ada yang beberapa minggu hingga 1 semester, tanpa mengharuskan mahasiswa berpindah universitas secara permanen. Nah, biasanya ini itu bisa memperkuat CV teman-teman ketika sudah lulus nanti dan menjadi bekal penting untuk melanjutkan studi maupun memasuki dunia kerja. Nah, student exchange ini tersedia dalam berbagai bentuk, seperti bisa saja credit semester atau pertukaran credit semester, bisa saja program riset atau summer course, bisa short course atau kegiatan relawan internasional hingga program pertukaran budaya. Nah, karena itu teman-teman nanti bisa cek apa sih program paling sesuai dengan minat dan kemampuan dan rencana masa depan teman-teman. Nah, ini salah satu kegiatan short course yang ada di Prince of Songkla University. Nah, ini tuh hanya 6 week ya. Nah, mungkin kayak saya kan pendidikan fisika. Nah, tapi tidak ada salahnya teman-teman mencoba kalau sekiranya teman-teman ingin coba course ini gitu, apalagi kalau dikasih biaya gitu ya. Biasanya PSU itu kalau kegiatannya itu untuk mahasiswa internasional, jatuhnya kita kan mahasiswa dari luar Thailand ya. Nah, jadi kita mahasiswa internasional. Nah, itu biasanya akan diberikan beasiswa atau dana dari kampus PSU. Jadi teman-teman nanti bisa coba jika ada short course dari PSU. Kemudian ada juga di PSU namanya Student Mobility Program. Ini untuk anak S1 juga, untuk mahasiswa S1. Nah, ini teman-teman bisa coba juga. Ini biasanya tersedia untuk semua jurusan. Nah, kegiatannya apa ya? Biasanya kita belajar budaya di sana, gitu ya, macam-macam kegiatan akademik di sana. Bahkan bisa saja menjadi mahasiswa di sana. Ini kebetulan yang tahun lalu Thailand itu cukup concern dengan SDGs ya, Sustainable Development Goals. Nah, jadi biasanya dalam setiap kegiatan yang mereka sediakan itu pasti ada SDGs activities gitu ya, dan pasti akan ada field trip juga. Jadi bisa jalan-jalan sambil belajar atau belajar sambil jalan-jalan gitu ya. Nah, jadi di PSU itu banyak sekali kesempatan sebenarnya untuk teman-teman S1 untuk bisa student exchange ke sana gitu. Biasanya tiap tahun pasti ada buka, jadi teman-teman bisa menyiapkan diri. Yang paling penting apa? Bahasa Inggris. Jadi teman-teman mungkin bisa belajar bahasa Inggris pelan-pelan selain tapi biasanya mereka tidak akan minta TOEFL ITP, tapi paling TOEFL proficiency test atau TOEFL prediction gitu ya. Nah, kenapa bahasa Inggris penting? Karena itu yang akan menjadi sarana komunikasi kita dengan dosen di sana gitu ya. Karena dosen di sana akan berbicara dengan kita dengan bahasa Inggris. Jadi makanya kenapa bahasa Inggris tetap penting untuk teman-teman persiapkan jika ingin student exchange ke luar Indonesia gitu ya. Nah, di PSU atau Prince of Songkla University itu biasanya ada juga namanya internship, atau ini bisa tapi ini perlu teman-teman diskusikan dulu dengan prodi sekiranya ini bisa menggantikan program PLP atau PPL. Ini bisa teman-teman jadi kesempatan untuk teman-teman semuanya untuk PPL di Thailand gitu ya. Tapi ya itu lagi, teman-teman harus mempersiapkan diri teman-teman dengan kemampuan bahasa Inggris yang baik gitu ya. Nah, ini salah satunya scholarship for international internship gitu ya. Nah, ini ada namanya
PSU Witahayun Nuson Suratani School. Ini adalah kegiatan International Teaching Internship Program untuk teman-teman internasional, termasuk kita, mahasiswa Indonesia, untuk bisa PPL atau mengajar di Thailand. Nah, jadi gimana tahu nanti teman-teman punya kesempatan. Nah, tapi ini kemarin bukannya udah lewat sebenarnya, karena dia mulainya di bulan Mei, berarti dia buka sebelum bulan Mei. Jadi mungkin bisa nanti untuk tahun berikutnya kalau teman-teman mau coba gitu ya. Nah, di sini saya punya satu saran. Ada satu akun Instagram yang sering share informasi beasiswa luar negeri dan exchange luar negeri. Namanya IR Student Update ya. Ini teman-teman bisa follow. Di sini banyak sekali informasi exchange di luar negeri yang jarang di-share di akun-akun lain. Nah, apa saja sih langkah-langkah persiapan mengikuti student exchange? Nah, tentunya teman-teman harus tentukan tujuan dan jenis programnya. Teman-teman cari informasinya, jaga prestasi akademik teman-teman gitu ya. Boleh sambil berorganisasi itu sangat boleh, karena itu melatih teamwork kita gitu ya. Melatih juga cara kita berkomunikasi gitu ya. Nah, kemudian tingkatkan kemampuan bahasa Inggris, karena itu akan menjadi pengantar dalam berkomunikasi dimanapun kita berada. Nah, kemudian bisa dibuat, mulai dipersiapkan dokumen-dokumennya gitu ya. Mau bikin paspor dari sekarang walaupun belum tahu mau kemana tidak apa-apa gitu. Karena saya itu waktu bikin paspor ya, itu kalau nggak salah setelah buat paspor itu saya baru pakai paspornya setahun atau 2 tahun gitu ya. Jadi mana tahu dengan adanya paspor itu suatu saat teman-teman akan memang sudah ready untuk berangkat ke luar negeri gitu ya. Nah, dan jangan lupa konsultasikan dengan program studi jika teman-teman misalnya memang sudah terpilih atau akan berangkat ke program di luar negeri gitu. Nah, ada beberapa lembaga swasta yang menyediakan kesempatan untuk exchange ke luar negeri. Bahkan mereka menyediakan fully funded. Jadi kalau teman-teman mau bisa ikut agenda-agenda seperti ini gitu ya, bisa jalan-jalan ke Thailand sambil belajar dan visiting kampus. Nah, jadi di sini kenapa saya share yang ini, karena kebetulan kemarin ada adik kelas saya di pendidikan fisika UNRI yang berangkat ke Thailand melalui program ini fully funded. Jadi teman-teman mana tahu teman-teman pendidikan fisika UNIDA juga ada yang mau coba di sini gitu ya. Usahakan untuk ikut-ikut acara yang begini, usahakan teman-teman fully funded gitu ya, jangan dengan biaya sendiri. Nah, kemudian ada juga namanya Ayo ASEAN. Ayo ASEAN ini sering melaksanakan student exchange juga ke berbagai negara, salah satunya juga Thailand. Nah, di sini akan ada banyak informasi student exchange. Semoga ini bisa jadi informasi untuk teman-teman. Barangkali ada yang mau student exchange melalui Ayo ASEAN. Nah, ada juga program exchange ke Korea Selatan, namanya GKS Program for Foreign Exchange Student. Nah, mana tahu teman-teman ada yang Army, ya kan? Nah, di sini bisa coba pengen ke Korea. Nah, ini ada namanya GKS itu langsung dari negara Korea. Nah, ini bisa juga nanti teman-teman dapatkan informasinya dari di internet. Nah, biasanya ini buka sekitar Maret sampai April. Nah, dalam waktu dekat itu ada namanya di Indonesian Youth Action. Ini juga salah satu lembaga. Saya lupa ini apakah langsung terafiliasi dengan SDGs Indonesia atau tidak, tapi mereka merupakan lembaga yang sangat meng-highlight aktivitas SDGs. Nah, kebetulan mereka akan sedang membuka pendaftaran untuk program International Youth Exchange and Conference, di mana ini didanai fully funded juga. Nah, jadi teman-teman barangkali ada yang mau coba, bisa nanti mendaftar agenda ini juga gitu ya. Nah, ada satu lembaga serupa yang
yang mengadakan student exchange, salah satu yang harus dihindari adalah sejuta-juta. Barangkali ada teman-teman yang pernah ketemu akun ini. Nah, apabila nanti di masa depan atau ada kesempatan berikutnya, teman-teman ingin mendaftar program dari mereka, sebaiknya jangan gitu ya. Jadi sebisa mungkin teman-teman hindarilah sejuta-juta ID gitu ya, karena mereka sudah banyak review jeleknya tapi jarang ke up. Tapi ya udah, karena saya rasa ini saya perlu bagikan kepada teman-teman agar teman-teman lebih aware. Oke, jadi jangan menunggu sampai merasa sempurna untuk mendaftar, karena keberanian mengambil langkah pertama seringkali lebih menentukan daripada kesiapan yang terasa lengkap. Jadi kesempatan besar biasanya datang kepada mereka yang mau mencoba, belajar, dan bertumbuh sepanjang perjalanan. Baik teman-teman, kita masuk ke topik ketiga. Ini ada persiapan studi S2. Jadi bagaimanakah merancang langkah studi lanjut S2 di dalam maupun di luar negeri sejak masa akhir kuliah S1. Barangkali teman-teman di Unija ada yang mau studi S2 dalam negeri maupun luar negeri. Kalau di dalam negeri, teman-teman bisa dapatkan beasiswa LPDP, bisa dapatkan beasiswa beasiswa unggulan juga bisa gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dalam negeri ada banyak skema, luar negeri juga sebenarnya bisa pakai beasiswa unggulan dan beasiswa LPDP. Nah, kebetulan ini akan saya share beberapa macam scholarship atau beasiswa yang ada dari Thailand dan beberapa negara. Nah, kalau di Thailand itu sangat banyak ya pilihan beasiswa S2 maupun S3-nya. Nanti teman-teman bisa cek di link yang saya berikan ini. Nah, nanti pilih yang paling sesuai dengan jurusan teman-teman. Kemudian dari Malaysia juga ada. Ini biasanya ada tersedia jurusan pendidikan langsung dari kerajaan negara Malaysia. Nah, kalau yang di sebelah kanan ini adalah beasiswa dari Prince of Songkla University untuk teman-teman yang mau lanjut studi S2 maupun S3. Biasanya ini juga tersedia jurusan pendidikan. Biasanya buka di awal tahun gitu ya. Jadi teman-teman bisa coba pelajari dokumen apa yang perlu disiapkan, dan terutama jangan lupa lagi-lagi bahasa Inggris gitu ya. Nah, kalau untuk S2 S3 itu ada kemungkinan minimalnya TOEFL ITP ya, udah nggak bisa prediction lagi, dan ada kemungkinan pakai IELTS juga. Tapi biasanya kampus kalau masih di Asia itu pakai TOEFL ITP itu masih bisa gitu. Jadi coba dipelajari aja dokumen-dokumen apa yang perlu teman-teman persiapkan. Nah, kemudian ini ada beasiswa dari Kasetsat University Sri Raja Kampus. Nah, ini ada beasiswa, mereka menyediakan beasiswa S1 maupun S2 gitu ya. Kemudian, nah ini juga teman-teman bisa Adikbud Bangkok. Akun ini biasanya share berbagai kesempatan teman-teman untuk bisa ke Thailand. Jadi biasanya kegiatan kependidikan yang ada di Thailand untuk mahasiswa internasional di Indonesia maupun luar Indonesia sering di-share di IG Adikbud Bangkok. Jadi teman-teman bisa cek akunnya biar dapat informasi dari sana. Kemudian ada juga namanya Mahasarakam University Thailand. Mereka juga menyediakan student exchange untuk mahasiswa S1. Nah, teman-teman nanti bisa cek di linknya. Nah, ini mana tahu teman-teman punya kesempatan untuk ke sana. Nah, kalau teman-teman mau cari berbagai macam beasiswa, biasanya yang recommended itu bisa cari di websitenya luarkampus.id. Nah, di sini biasanya udah ada juga kelas-kelas yang menyediakan persiapan beasiswanya gitu ya. Nah, jika nanti teman-teman seandainya mendaftar beasiswa atau ingin, kadang-kadang saya tuh share di akun saya kalau ada informasi student exchange
atau beasiswa apa yang buka di Thailand maupun negara lainnya di IG saya. Mana tahu teman-teman mau terhubung, teman-teman bisa follow Instagram saya dan boleh nanya lewat DM. Nanti akan saya jawab jika memang teman-teman butuh bantuan gitu ya. Jadi itulah semua informasi dari saya yang semoga bisa menjadi bekal untuk teman-teman mempersiapkan diri mendapatkan beasiswa. Jangan takut memulai hanya karena jalan yang akan ditempuh masih terasa jauh dan penuh ketidakpastian. Setiap langkah kecil yang dipersiapkan hari ini dapat menjadi pintu menuju kesempatan besar di masa depan. Karena saya buka dengan pantun, maka akan saya tutup dengan pantun pula ya. Pergi belajar membawa asa, menuntut ilmu sepenuh jiwa. Mahasiswa pendidikan fisika Unika, semoga sukses semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Saya kembalikan ke moderator apabila ada teman-teman yang mau bertanya. Silahkan. Terima kasih banyak saya sampaikan kepada Ibu Tika Elviana atas pemaparan yang telah disampaikan. Banyak insight yang tentunya sangat bermanfaat, khususnya terkait strategi mempersiapkan diri menuju beasiswa dan pengalaman exchange di luar negeri. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kepada teman-teman peserta yang ingin bertanya, silakan untuk mengangkat tangan atau menuliskan pertanyaan. Silakan. Kalau misalnya malu nanya, boleh ngetik di chat, nanti kakak jawab. Oke. Izin bertanya, Ibu. Oh iya, silakan. Dengan siapa? Saya Lutfi. Oh iya. Bisa Lutfi. Dari seluruh perjalanan akademik Ibu, momen apa sih yang paling berkesan? Dan kalau ada yang paling mengubah cara pandang Ibu terhadap pendidikan ini? Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya Lutfi. Pertanyaannya udah kayak pertanyaan wawancara beasiswa. Jadi dalam perjalanan studi ini yang paling berkesan adalah perjalanan studi ini mengajarkan saya untuk lebih sabar. Kenapa? Karena saya itu sebenarnya orangnya satset. Dari dulu saya mengerjakan apa-apa itu cepat, bisa multitasking atau kadang nggak sabaran gitu ya. Tapi ternyata dari perjalanan studi ini mengajarkan saya bahwa setiap proses itu dalam menjalaninya perlu kesabaran yang luar biasa, perlu kelapangan hati yang luar biasa. Jadi saya tahu teman-teman pasti kita itu masih muda ya, punya semangat yang menggebu-gebu, apalagi dalam mengusahakan dan mencapai sesuatu. Jadi seringkali kita tidak sabar, seringkali kita terlalu bersemangat sehingga kita lupa bahwa diri kita punya kapasitas gitu ya, bahwa bahwa waktu itu tidak selalu berpihak kepada kita gitu. Nah, jadi perjalanan ini memberikan saya pelajaran bahwa ada masanya waktu berpihak kepada kita, ada masanya tidak gitu ya. Nah, yang paling penting tadi adalah sabar. Jadi kita harus sabar dalam mengusahakan apapun itu yang kita hadapi, kita harus sabar. Termasuk sabar dalam menghadapi orang-orang yang ada di sekitar kita saat kita dalam proses perjalanan ini gitu. Karena kita akan menemukan semakin banyak ragam manusia. Nah, jadi
kita selain perlu mengelola waktu dengan baik, kita juga perlu mengelola diri kita dengan baik. Gitu. Terus tadi pertanyaan yang kedua, apa tadi Lutfi? Pertama, Sama apa yang paling mengubah cara pandang Ibu terhadap pendidikan? oh iya. Hmm, yang paling mengubah cara pandang saya terhadap pendidikan. Sebenarnya kalau terhadap pendidikan ini konteksnya agak luas ya. Cuman satu hal yang paling saya ingat adalah ketika saya sampai di Thailand, ternyata saya berlatih mandiri selama sebelum saya sampai ke Thailand. Itu saya berlatih mandiri berbicara bahasa Inggris. Itu tidak serta-merta membawa saya langsung pandai berbicara bahasa Inggris. Ketika dengan dosen di Thailand, saya ternyata roaming gitu. Saya tidak langsung bisa. Jadi ternyata, tapi setelah saya jalani, sendirinya kita bisa. Jadi dari pengalaman yang saya dapatkan selama perjalanan saya belajar, itu memberikan saya pesan bahwa belajar itu memang perlu pembiasaan. Kita perlu terjun langsung, perlu melakukannya langsung agar kita bisa betul-betul memaknai apa yang kita pelajari, ya. Nah, ternyata ketika kita langsung dihadapkan pada situasinya, itu kita bisa. Ya, jadi kita memang harus melawan rasa takut, melawan rasa khawatir, gitu ya. Kita sebagai manusia yang punya perasaan, punya pikiran, itu wajar kita khawatir. Wajar kita OVT kalau bahasa anak Gen-Z, ya kan. Nah, wajar kita OVT. Tapi namanya proses belajar itu kita perlu keberanian. Jadi kita harus berani mendorong diri kita mencoba hal-hal baru yang kita pikir kita nggak bisa, tapi kita tetap harus mencobanya. Karena ternyata dengan setelah kita mencoba, hal itu tidak sesulit itu untuk dapat kita lampaui, gitu, untuk dapat kita jalani. Gitu. Nah, kemudian jadi dalam belajar, selain sabar tadi, kita juga harus berani. Semoga dengan kita telah melalui proses-proses yang panjang tadi, dalam kita mentransfer ilmu kepada peserta didik kita nantinya, kita juga akan menjadi lebih sabar, gitu ya. Nah, sehingga kita dapat menjalankan keberlangsungan pendidikan itu dengan lebih baik daripada pengalaman kita dengan guru-guru kita sebelumnya. Apakah jawaban saya menjawab pertanyaan Lutfi? Baik Ibu, terima kasih banyak. Iya, terima kasih Lutfi pertanyaannya. Oke. Ada pertanyaan ya Pak Moderator di komen di pesan? Iya, Bu. Oke, Pak Moderator yang baca atau saya? Boleh saya, Ibu, ya? Iya, mangga. Ini pertanyaan dari Sunus Afifah. Izin bertanya, Ibu, jika ingin dapat beasiswa ke luar negeri, apakah harus menguasai bahasanya juga atau cukup bisa bahasa Inggris saja? Oke, baik. Tadi saya jawab dulu dari Sunus Afifah ya. Nah, jadi untuk sebagai mahasiswa internasional, itu biasanya kita hanya perlu menguasai bahasa Inggris. Tapi jika teman-teman punya kesempatan untuk belajar bahasa dari negara tersebut, kenapa tidak, gitu ya. Nah, tapi kalau nggak salah saya, kalau untuk Korea dan Jepang,
Itu karena masyarakat, sebenarnya Thailand juga, masyarakat di Thailand itu sebenarnya banyak yang tidak bisa bahasa Inggris. Jadi memang kadang saya sering menggunakan Google Translate. Tapi kalau secara akademik, mereka tidak terlalu memusingkan, tidak mempermasalahkan kita tidak bisa bahasa Thailand, itu tidak ada masalah. Paling nanti yang paling penting itu kita bisa yang paling itu apa namanya? Kayak angka itu harga. Nah, itu biasanya pada akhirnya teman-teman perlu paham angka-angka di Thailand itu bagaimana pengucapannya, karena itu akan memudahkan kita dalam bertransaksi. Nah, kalau untuk negara seperti Korea dan Jepang itu biasanya kalau hanya short course, bukan S2, lanjut studi S2 ataupun S3, itu hanya bahasa Inggris saja. Tapi kalau S2 dan S3, biasanya mereka akan memberikan bimbingan bahasa Jepang maupun Korea dulu. Karena biasanya dalam perkuliahan ada yang pengantarnya tidak bahasa Inggris, ada yang dengan bahasa Korea maupun Jepang. Bahkan orang Jepang itu sangat sedikit yang bisa bahasa Inggris, bahkan dosen-dosennya. Jadi dosen-dosen di Jepang itu kebanyakan menggunakan bahasa Jepang. Nah, mereka itu, jadi biasanya kita yang akan dituntut dalam penguasaan bahasa asing Jepang. Kalau teman-teman ada cita-cita ke Jepang, nah mulailah pelajari bagaimana belajar bahasa Jepang maupun Korea, gitu ya. Tapi kalau hanya short course atau summer program atau student exchange, itu hanya perlu bahasa Inggris. Oke, semoga menjawab ya, Miss Latifah. Oke, Iya, Ibu, terima kasih. sama-sama. Baik, pertanyaan berikutnya apa tuh, Pak Moderator? Baik, pertanyaan selanjutnya itu dari Nehna Sabila. Assalamualaikum, sebelumnya terima kasih telah memberikan materi dan informasi yang sangat bermanfaat ini. Izin bertanya Ibu, jika ingin mendaftar beasiswa unggulan untuk S2, biaya apa saja yang akan kita dapatkan? Lalu, apakah beasiswa unggulan ini diperbolehkan sambil bekerja? Tidak, ya Bu. Terima kasih sebelumnya Ibu. Iya, baik. Waalaikumsalam, Nursabila. Untuk beasiswa unggulan bisa untuk S1 ongoing, bisa untuk S2 ya. Nah, komponen biayanya tadi yang saya sebutkan, yang pertama biaya kuliah tiap semester akan dibayarkan oleh beasiswa unggulan. Kemudian tiap bulannya kita dapat uang saku itu sekitar 2 juta rupiah. Kemudian dapat uang buku per 6 bulannya itu 1,5 juta, 1 juta. Nah, 1 juta untuk uang buku gitu ya. Nah, keunggulannya juga beasiswa unggulan ini sebagai penerimanya kita boleh sambil bekerja gitu ya. Nah, jadi teman-teman semuanya nanti kalau ada yang mau daftar beasiswa unggulan masih S1 sekarang itu masih bisa. Jadi jika mau daftar beasiswa unggulan bisa untuk S1, bisa untuk S2 dan boleh sambil bekerja. Semoga menjawab ya, Nursabila. Izin bertanya Ibu. Iya, silakan. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Derin. Terima kasih banyak Ibu atas informasi yang sudah disampaikan dan terima kasih atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri seperti yang tadi. Kebetulan saya bukan anak Fisika Uniga, tapi saya anak Kewirausahaan Uniga. Kebetulan Ibu, saya tuh sudah mempunyai roadmap untuk lanjut S2 di luar negeri. Nah, saya sudah sangat tertarik tentang yang berbau tentang keluar negeri seperti itu, Bu. Waktu kemarin saya ingin mendaftar UVN yang program PBB, namun tidak jadi karena harus ada paspor seperti itu. Nah, ada gak sih Bu saran kegiatan yang menunjang CV saya untuk nanti persiapan S2 kayak gitu, Bu. Kebetulan saya masih semester 2, tetapi saya ingin cicil CV saya dari sekarang seperti itu, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Derin. Luar biasa ya semangatnya, bahkan sudah menyiapkan roadmap untuk S2 ke luar negeri. Sangat persiapan yang sangat baik gitu ya. Nah, jadi teman-teman itu bisa ikut Derin dan teman-teman lainnya itu bisa ikut online course. Online course ini biasanya disediakan oleh
ada universitas luar negeri, termasuk universitas top dunia seperti Harvard, Cambridge, dan universitas-universitas top lainnya. Bahkan ada juga dari AAS, Australian Award, itu beasiswa dari Australia, mereka juga sering menyediakan online course. Nah, hal-hal kayak gini, course-course online yang disediakan universitas luar negeri gitu ya, itu bisa menjadi bekal teman-teman untuk memperkuat CV teman-teman nantinya, portofolio teman-teman nantinya untuk mendaftarkan beasiswa luar negeri. Dan juga kadang beasiswa itu mau dalam negeri maupun luar negeri, mereka akan melihat apa saja yang sudah kita lakukan selama kita S1. Jadi mereka kebanyakan ya, mungkin nggak semua, tapi biasanya ini sangat dipertimbangkan, yaitu seberapa berkontribusi sih kita selama kita studi S1 gitu. Apakah kita hanya fokus kuliah saja, tidak pernah jadi volunteer misalnya ya kan, atau tidak pernah ikut terlibat apa. Nah, jadi pengalaman teman-teman selama S1 ini nantinya, jadi saya menyarankan Derin maupun teman-teman lainnya mempersiapkan diri dengan memperkaya masa-masa S1 ini dengan beragam kegiatan positif yang yang mana itu merupakan upaya teman-teman bisa berkontribusi, baik itu untuk kampus, baik itu untuk prodi atau untuk masyarakat gitu ya, atau jadi volunteer atau mengerjakan apa, menghasilkan karya apa gitu ya. Nah, itu bisa teman-teman usahakan dari sekarang kalau ingin studi S2 maupun S2 di dalam maupun luar negeri gitu, Derin. Jadi nanti silahkan Derin boleh ikut kegiatan volunteer, ikut online course, atau terlibat organisasi di kampus, atau ikut kompetisi-kompetisi internasional juga bisa, nasional juga bisa. Karena sekarang tuh udah banyak banget jenis-jenis kompetisi nasional maupun internasional yang bisa teman-teman ikuti gitu ya. Apakah jawaban saya menjawab pertanyaan Dery? Alhamdulillah sangat menjawab Ibu. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama Dery. Ini apakah ada pertanyaan selanjutnya dari teman-teman peserta? Silakan. Masih ada pertanyaan lagi? Oke, Ya, silakan. silakan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lina Waleni, saya merupakan alumni dari Pendidikan Fisika Universitas Jarum tahun 2025. Waktu atas kesempatannya, gini, saya sangat ingin dan harus sekali untuk S dan S3. Kebetulan saya latar belakang pernah mengikuti student exchange ke Malaysia di Universitas Indonesia. Baru saya 2 kali mengikuti LPDP, tapi gagal di tes sebenarnya. Apakah ada tips dan trik Ibu untuk presentasi ini, karena saya merasa kok gagal lagi gitu, dan apakah ini dia untuk mereview dan mengoreksi esai saya. Terima kasih. Oke, baik aku luar biasa ya, sudah pernah punya kesempatan yang luar biasa dan sudah berani mencoba. Tapi jangan menyerah dulu. Biasanya kesempatan itu kita tidak tahu kapan datangnya.
akan datang di kesempatan yang keberapa gitu ya. Nah, tadi agak putus-putus suaranya, tapi yang saya tangkap tadi, apakah saya bisa memberikan kesempatan untuk membantu teman-teman, itu bisa banget. Jadi tadi nanti teman-teman boleh DM saya di IG, Agni boleh hubungi saya di IG, nanti insya Allah saya bisa bantu untuk persiapan beasiswanya, sekiranya apa yang dapat dibantu gitu ya. Mana tahu nanti saran dari saya bisa menjawab kebingungan dari Agni maupun teman-teman lainnya untuk mendaftar beasiswa. Apakah sudah terjawab semua, Agni? Ibu, terima kasih untuk tips dan tricks untuk mensinya gimana? Oke. Baik, dari yang lainnya teman-teman, apakah masih ada pertanyaan? Hmm, Nggak apa-apa. baik, Silakan kalau misalnya masih pada mikirin mau nanya apa, nggak apa-apa. Nanti boleh nanya langsung ke DM, boleh DM Katika. Nanti insya Allah dijawab ya. baik, karena waktu yang tersedia sudah cukup kita gunakan dengan cukup baik. Karena itu saya akhiri sesi tanya jawab ini. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Ibu Tika Elviana MPD, atas kesediaan waktu dan ilmu yang telah dibagikan kepada kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi motivasi bagi kita untuk terus mengembangkan diri hingga tingkat global. Dengan ini saya kembalikan kepada acara atau MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada moderator yang telah memandu jalannya kegiatan dengan sangat baik. Terima kasih juga yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada narasumber atas ilmu, pengalaman, inspirasi, serta motivasi yang telah dibagikan kepada kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi bekal bagi kita untuk lebih berani mengejar berbagai kesempatan, baik dalam meraih beasiswa, mengikuti student exchange, maupun mempersiapkan untuk studi untuk lebih lanjut. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, izinkan kami mengajak seluruh Bapak Ibu narasumber, moderator, panitia, dan seluruh peserta untuk mengikuti sesi foto sebagai dokumentasi kegiatan. Kepada seluruh peserta yang berkenan, kami mohon kesediaannya untuk menyalakan kamera. Oke, mohon untuk tetap berada di posisi terbaiknya. Dan kepada tim dokumentasi kami persilakan untuk mengambil tangkapan layar. Oke, 1, 2, 3. Boleh satu kali lagi? 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian kegiatan fisik sharing pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan kali ini. Semoga ilmu dan wawasan yang telah kita peroleh pada hari ini dapat memberikan manfaat serta menjadi bekal dalam mempersiapkan langkah akademik di masa yang akan datang. Saya, Lutfi, selaku Master of Ceremony, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan teman-teman semua. Apabila selama memandu acara terdapat tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa pada kegiatan fisik sharing berikutnya. Selamat siang dan semoga sehat selalu. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Mbak Tika.